Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairy Alfian Nabila, NIM 01121005 dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen Dr. Agus Sukojo STMM mata kuliah seminar keuangan mengenai topik analisis dana dan aliran kas. Analisis dana dan aliran kas. Arus kas didefinisikan sebagai laba sebelum pajak dari suatu proyek ditambah dengan biaya penyusutan dan dikurangi laba bersih sebelum pajak tambahan yang diakibatkan oleh proyek-proyek tersebut. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama satu periode dalam suatu format yang menunjukkan bagaimana melaporkan suatu rugi bersih dan tetap mengandalkan pengeluaran modal yang besar atau membayar dividen, atau akan menceritakan bagaimana perusahaan mengeluarkan atau menaikkan hutang atau usaha biasa atau keduanya selama periode tersebut. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, arus kas merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar. Tujuan dan manfaat arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Tujuan keduanya memberikan informasi atas dasar mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pembelanjaan. Laporan arus kas juga bermanfaat untuk yang pertama menilai kemampuan perusahaan menghasilkan, merencanakan, mengontrol arus kas masuk dan arus kas keluar pada masa lalu. Yang kedua menilai kemampuan keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar, arus kas bersih perusahaan, termasuk kemampuan membayar dividen di masa yang akan datang. Yang ketiga menyajikan informasi bagi investor, kreditur, memproyeksikan data dari sumber kekayaan perusahaan, menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. Klasifikasi arus kas. Menurut Miss Wonger, tahun 2003, laporan arus kas melaporkan arus kas melalui 3 jenis aktivitas, yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas operasi atau cash flow from operating activities adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Contoh mencakup pembelian dan penjualan barang dagang oleh pengecer. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi adalah kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi aktiva tetap. Contohnya penjualan dan pembelian aktiva tetap seperti peralatan dan bangunan. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan hutang perusahaan. Contohnya penerbitan atau penarikan ekuitas dan hutang. Metode laporan arus kas. Dalam melakukan penyusunan arus kas terdapat dua metode di dalamnya, yaitu metode langsung atau yang disebut direct cash flow dan metode tidak langsung atau indirect cash flow. Perbedaan dari kedua metode ini yang memang terlihat dari cara penyusunannya. Pada metode langsung, penyusunannya dilakukan sesuai dengan buku kas atau bank. Penggunaannya pengeluaran kas kamu harus melaporkan berbagai kelompok penerimaan dan dari kegiatan operasional dari perusahaan. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Sedangkan metode tidak langsung, penyusunannya dilakukan sesuai dengan laporan laba rugi dan neraca. Melalui metode ini, baik itu laba atau rugi harus sesuai dengan cara mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan dengan kas. Analisis laporan arus kas sebagai alat pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Studi kasus pada PT Apindo Sakti Prakasa. PT Apindo Sakti Prakasa Pangkal Pinang atau biasa disingkat PT ASP yang menjadi subjek penelitian ini merupakan salah satu bentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa outsourcing kontraktor dan pasokan peralatan industri yang ada di kota Pangkal Pinang. Analisis laporan arus kas dianggap akan melengkapi analisis laporan keuangan secara keseluruhan sehingga akan meningkatkan kemampuan untuk mengevaluasi prestasi perusahaan, kemampuan perusahaan menghasilkan kas, serta menunjukkan kekuatan dan kelemahan perusahaan yang kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Ditambah dengan adanya PSAK nomor 2 yang mengharuskan penyajian laporan arus kas sebagai bagian integral dari laporan keuangan perusahaan, maka para analis arus kas akan semakin besar dan akan selalu menjadi bagian dari analisis keuangan perusahaan.
Berikut tabel neraca saldo PT Alfindo Sakti Perkasa pada tanggal 31 Desember tahun 2013 hingga tahun 2017. Diketahui dari neraca bahwa jumlah kewajiban lancar PT Alfindo Sakti Perkasa pada tahun 2013 sebesar 16 M, 162.212.525, mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2017. Pada tahun 2014 turun menjadi 6 M, 22.759.157 atau sekitar 62,7% dari tahun 2013. Di tahun 2015 turun menjadi 4 M, 666.770.945 atau sekitar 22,5% dari tahun 2014. Di tahun 2016 menjadi 2 M, 297.846.232 atau 50,8% dari tahun 2015 dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 5 M, 41.917.473 atau sekitar 54,45% dari tahun 2016. Tabel yang kedua mengenai perhitungan laba rugi PT Alfindo Sakti Perkasa pada tanggal 31 Desember 2013 hingga tahun 2017. Laba rugi PT Alfindo Sakti Perkasa pada tahun 2013 sebesar 219.601.121, menurun di tahun 2014 menjadi 152.908.643, sebesar 66.692.478 atau sekitar 30,4%. Tahun 2015 turun menjadi 142.325.123 atau sekitar 6,92%. Di tahun 2016 meningkat menjadi 192.860.630 atau 26,20%. Dan di tahun 2017 meningkat sangat signifikan menjadi 353.243.264 sebesar 160.383.634 atau sekitar 45,40%. Tabel ketiga mengenai perhitungan arus kas PT Alfindo Sakti Perkasa pada tanggal 31 Desember 2013 hingga tahun 2017. Diketahui bahwa kas yang diperoleh dari aktivitas operasi di tahun 2013 sebesar 392.032.709 meningkat di tahun 2014 menjadi 428 juta sekian dan meningkat di tahun 2015 menjadi 4 miliar 998 juta sekian dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 681 juta sekian dan turun lagi pada tahun 2017 menjadi 460 juta sekian. Dari aktivitas investasi 2014 sebesar 21.540.000, di tahun 2015 sebesar 188.595.000, di tahun 2016 tidak ada dan di tahun 2017 291.186.364. Sedangkan dari aktivitas pendanaan hanya ada pada tahun 2013 dan 2015 sebesar 800 juta di tahun 2013 dan 1,5 M di tahun 2015. Tabel keempat mengenai analisis free cash flow periode 2013 hingga 2017. Free cash flow PT Alfindo Sakti Perkasa pada tahun 2013 sebesar sekian mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi sekian. Di tahun 2015 naik menjadi 4 M sekian, di tahun 2016 turun menjadi 681 juta sekian. Dan pada tahun 2017 menjadi 171 sekian. Semakin besar free cash flow yang dimiliki perusahaan, berarti semakin tinggi fleksibilitas keuangan perusahaan karena makin besar dana yang tersedia jika sewaktu-waktu terdapat kebutuhan yang tak terduga sebelumnya. Pada tahun 2013 sampai 2017, free cash flow yang dimiliki PT ASP tidak cukup tinggi. Penurunan free cash flow PT ASP di tahun 2016 dan 2017 disebabkan karena menurunnya arus kas operasi PT ASP dibandingkan dengan tahun 2015, sehingga hal ini menunjukkan fleksibilitas keuangan yang tidak baik.
Yang tabel kelima mengenai analisis quality of income pada periode 2013 hingga 2017. Dalam tabel tersebut, nampak rasio antara arus kas operasi dan level operasi cukup baik. Arus kas operasi pada tahun 2013 memiliki rasio sebesar 1,80 laba operasi, pada tahun 2014 2,80, pada tahun 2015 35,12, pada tahun 2016 3,53, dan pada tahun 2017 minus 1,31. Secara keseluruhan dari tahun 2013 sampai 2017, rasio quality of income tidak stabil karena pada tahun 2016 dan 2017 rasionya menurun. Hal ini menandakan kualitas laba PT Alvindo Sakti Perkasa tidak baik. Tabel ke-6 mengenai analisis operasi cash flow. Rasio arus kas operasi dari tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami penurunan. Rasio arus kas operasi di bawah 1 merupakan gejala awal penyebab kegagalan sebuah perusahaan, yang mana artinya perusahaan tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi pembayaran hutang-hutang lancar dengan menggunakan arus kas masuk dari aktivitas operasionalnya. Jika hal ini terjadi, maka akan berdampak buruk bagi kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Untuk mengatasi rasio arus kas operasi yang rendah, PT Avindo Sakti Perkasa dapat memilih opsi seperti mempercepat periode penagihan piutang usaha serta perputaran persediaannya guna menambah arus kas masuk dari aktivitas operasi perusahaan. Pada tabel ke-7 mengenai cangkupan kas terhadap hutang lancar. Dari tabel di atas dapat diketahui dari tahun 2013 sampai 2017 pada tahun 2016 dan 2017 yang menghasilkan hasil rasio minus yang bernilai minus 0,297 dan minus 0,092, yang artinya pada tahun tersebut perusahaan memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi pembayaran hutang-hutang lancar atau menutup hutang lancar. Tabel ke-8 mengenai pengeluaran modal. Dari tabel di atas dapat diketahui dari tahun 2013 sampai 2017, hanya pada tahun 2017 perusahaan menunjukkan kemampuan yang tinggi dari arus kas dalam membiayai pengeluaran modalnya. Pada tabel ke-9 yakni mengenai total hutang. Dari tabel di atas dapat kita ketahui hasil rasio dari tahun 2013 sampai 2017. Tahun 2016 sebesar 0,209 dan tahun 2017 sebesar minus 0,092, yang mana artinya pada tahun 2016 dan 2017 menghasilkan hasil minus yang berarti menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan kurang baik dalam membayar semua kewajiban dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan. Dengan tidak tercantumnya item atau datanya tidak mungkin dapat Dengan tidak tercantumnya item atau datanya tidak memungkinkan yang terdapat dalam laporan keuangan, sehingga pemimpin memutuskan tidak menggunakan hasil ini. Kesimpulan, laporan arus kas merupakan alat evaluasi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisis laporan arus kas PT Alvindo Sakti Perkasa pada tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan kondisi dan masalah yang tengah dihadapi PT Alvindo Sakti Perkasa. Rasio total hutang PT Alvindo Sakti Perkasa pada tahun 2016 dan 2017 menghasilkan minus, yang berarti perusahaan mempunyai kemampuan yang kurang baik dalam membayar semua kewajiban dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum